Teman-teman ada yang tahu nggak kalau di media sosial sedang ada seruan untuk menerapkan frugal living sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan PPN 12% pada tahun 2025. Tapi sebenarnya frugal living itu apa sih? Frugal living adalah membuat pilihan yang diperlukan untuk hidup dengan cara kita sendiri. Maksudnya, pilihan yang seperti apa sih? Frugal living dapat diartikan sebagai pilihan hidup yang secara sadar dilakukan individu untuk melakukan pembatasan pada pengeluaran dengan tetap memperhatikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, seperti menabung untuk masa depan, biaya kesehatan, inflasi, dan banyak hal lainnya. Frugal living mengarahkan manusia untuk memaknai setiap pengeluaran sebagai kebutuhan, tidak hanya sekedar keinginan. Lalu, bagaimana cara menerapkan frugal living? Caranya adalah sebagai berikut. Ada beberapa konsep tujuan nih yang kita bisa jadikan acuan. Yang pertama yaitu bijak dalam berbelanja. Bijak dalam berbelanja, bagaimana kita memanajemen keuangan, bijak dalam hal-hal apa saja yang harus kita belanjakan sesuai kebutuhan dan fungsi kita, bukan hanya untuk sekedar keinginan. Berapapun penghasilan yang kita miliki, bisa kita kelola dengan baik dan benar dan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bagaimana strategi untuk bijak dalam berbelanja? Yaitu membuat skala prioritas kebutuhan. Nah, tujuan dari membuat skala prioritas kebutuhan ini, kita dapat memisahkan mana hal-hal yang sebaiknya wajib untuk kita penuhi dan mana hal-hal yang sebenarnya tidak wajib kita penuhi. Contohnya itu adalah seperti berbelanja pakaian, yang mana kita ingin membelinya karena ikutan tren atau FOMO seperti itu. Jadi sebaiknya kita lebih mengutamakan kebutuhan apa yang sewajibnya kita penuhi dan sewajibnya kita untuk bayar. Konsep yang kedua adalah tidak boros, yaitu tidak boros bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri dan memberikan batasan. Bagaimana kita untuk berhemat pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti membawa bekal ke pekerjaan atau ke sekolah. Hal ini dapat mengurangi pengeluaran kita untuk berbelanja makanan di luar. Yang kedua, membawa minuman dari rumah. Ini juga dapat mengurangi bagaimana kita bisa untuk mengendalikan diri kita agar tidak sering-sering membeli minuman dari luar. Yang ketiga, untuk pencinta kopi, tetap memperhatikan untuk jangan sering-sering membeli kopi di luar. Sebaiknya konsumsi kopi dari rumah atau dari buatan diri sendiri. Konsep yang ketiga adalah menabung. Menabung ini kita menyisihkan beberapa dana ataupun pendapatan kita yang bertujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi menabung ini merupakan suatu jangka panjang yang kita buat dalam hal keuangan agar bisa menjaga-jaga ataupun sebagai dana darurat untuk kita di masa depan. Konsep yang keempat yaitu bijak dalam menggunakan benda ataupun alat yang kita miliki. Apabila kita sudah memiliki benda ataupun sesuatu alat, sebaiknya kita menjaga dan merawatnya agar benda ataupun alat tersebut dapat kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Jadi tips ini dapat mengurangi pengeluaran kita yang lebih besar lagi terhadap pembelian benda ataupun alat tersebut. Tips lainnya yaitu jika kita ingin membeli suatu barang, kita harus memperhatikan kualitas daripada harganya. Sebenarnya tidak apa-apa jika kita ingin membeli satu barang harganya yang cukup mahal, tetapi kita harus mempertimbangkan kualitasnya untuk dalam jangka waktu yang lebih lama. Apabila kualitasnya lebih rendah, sementara harganya pun juga rendah, sebaiknya kita jangan pilih itu tersebut. Tapi jika suatu barang tersebut harganya lebih mahal, tapi kualitasnya
juga sangat bagus, sebaiknya kita memilih itu karena itu dapat mengurangi pengeluaran kita di masa yang akan datang. Nah, konsep yang kelima yaitu kreatif mencari alternatif pengganti. Nah, kadangkala kita itu pengen nih sesuatu hal yang lagi tren atau yang lagi hype. Contohnya yaitu kromboloni. Nah, pada tips ini kita harus pintar-pintar bagaimana kita bisa menekankan pengeluaran kita. Kita lebih baik membuat di rumah daripada membeli, karena terkadang di toko itu lebih mahal daripada kita bikin sendiri. Nah, konsep yang keenam yaitu menyesuaikan keinginan dengan kemampuan kita. Nah, jangan sampai kita membeli barang atau membeli keinginan kita melebihi dari kemampuan kita. Nah, contohnya hal ini handphone. Nah, kita menginginkan handphone tapi kemampuan kita belum mampu untuk membeli handphone tersebut. Nah, daripada kita mengutang yang dapat membengkakkan keuangan kita, lebih baik kita menabung terlebih dahulu hingga uangnya cukup. Nah, tips dari konsep ini adalah jangan sampai kita mengaktifkan pay later pada e-commerce. Nah, hal ini akan menyebabkan kita kecanduan untuk terus berhutang kepada pay later ini karena prosesnya yang mudah dan mendapatkan uangnya juga mudah. Konsep yang ketujuh yaitu berpenampilan sederhana. Nah, konsep ini lebih dikhususkan untuk cewek-cewek nih yang banyak mengeluarkan keuangannya pada keperluan sandang. Nah, tips dari konsep ketujuh ini adalah beralih kepada capsule wardrobe. Nah, capsule wardrobe ini ialah pakaian-pakaian yang minimalis dan bisa cocok untuk segala acara atau keperluan. Tantangan yang pertama dalam menerapkan hidup frugal living ini adalah memiliki kebiasaan konsumtif. Tantangan yang kedua yaitu gengsi berlebihan jika kita tidak bisa mengikuti tren. Tantangan yang ketiga yaitu tekanan dari lingkungan sosial. Nah, tantangan yang keempat yaitu tidak mampu menerapkan skala prioritas dan kebutuhan. Tantangan yang kelima yaitu masih memiliki sikap pelin-pelan. Tantangan yang keenam yaitu cenderung terburu-buru dalam membuat keputusan. Tantangan yang ketujuh yaitu tidak mampu untuk berpikir logis.